Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dava Nabila. I'm from class Akate 23 with NPM 23, 41, and 19. I will explain about kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah seluruh bentuk imbalan yang diterima oleh manajer atau eksekutif perusahaan sebagai penghargaan atas peran dan tanggung jawab mereka dalam mengelola perusahaan. Kompensasi ini tidak hanya berupa gaji, tetapi juga bonus, fasilitas, dan insentif berbasis kinerja yang dirancang agar manajer terdorong mencapai tujuan perusahaan. Karena eksekutif memegang kendali, strategis penyusunan kompensasinya memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Yang kedua itu ada tujuan pemberian kompensasi manajemen. Kompensasi yang tepat sangat penting karena memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menarik eksekutif yang kompeten. Dengan perusahaan memerlukan pemimpin berkualitas tinggi yang mampu mengelola sumber daya secara optimal, dan kompensasi yang kompetitif membantu perusahaan memikat kandidat terbaik. Yang kedua, dengan mempertahankan manajer berpengalaman. Eksekutif yang sudah memahami bisnis, perusahaan memiliki nilai strategis. Kompensasi yang baik mencegah mereka berpindah ke perusahaan lain. Lalu yang ketiga, dengan memotivasi peningkatan kinerja. Insentif berbasis target membuat manajer terdorong mencapai hasil yang selaras dengan tujuan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Pemberian saham atau opsi saham membuat manajer ikut merasakan dampak dari peningkatan atau penurunan nilai perusahaan, sehingga keputusan mereka cenderung pro terhadap kepentingan pemilik. Dan yang kelima, mengurangi risiko konflik kepentingan. Dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas, kompensasi dapat mengurangi agensi problem yang sering terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Lalu selanjutnya, bentuk-bentuk kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen biasanya terdiri dari kombinasi beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaji pokok. Gaji setiap tetap bulan sebagai penghargaan atas posisi dan tanggung jawab. Besarnya dipengaruhi oleh jabatan, pengalaman, dan kondisi industri. Lalu yang kedua itu ada bonus kinerja tahunan. Bonus diberikan jika kinerja perusahaan melampaui target tertentu, misalnya laba bersih, efisiensi, operasional, pertumbuhan aset, dan sebagainya. Bonus membuat kinerja jangka pendek tetap terjaga. Dan yang ketiga, insentif jangka panjang, berupa saham, opsi saham, atau penghasilan tambahan yang dihitung berdasarkan kinerja beberapa tahun. Insentif ini mendorong manajer mengambil keputusan jangka panjang yang menguntungkan perusahaan. Lalu yang keempat, ada kompensasi non-finansial, meliputi fasilitas seperti kendaraan dinas, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, pelatihan eksekutif, hingga keanggotaan klub profesional. Meski tidak berbentuk uang, fasilitas ini menjadi bagian penting dari motivasi manajer. Lalu yang kelima, opsi saham atau stock option. Manajer diberi hak membeli saham di masa depan dengan harga tertentu. Jika kinerja perusahaan meningkat, nilai saham ikut naik dan manajer memperoleh keuntungan. Ini menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai perusahaan. Lalu yang keenam, ada golden parachute. Kompensasi khusus yang diberikan kepada eksekutif apabila terjadi penggantian manajemen atau akuisisi untuk memberikan rasa aman dan stabilitas dalam mengambil kebijakan besar. Lalu yang ketujuh ada profit sharing and gain sharing. Manajer mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan pada periode tertentu. Skema ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil kerja. Lalu yang kedelapan ada program pensiun tambahan. Eksekutif sering diberikan program pensiun yang lebih besar atau lebih lengkap dibandingkan karyawan biasa sebagai penghargaan atas jabatan strategis. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan dalam penyusunan kompensasi manajemen. Menyusun kompensasi manajemen bukan tugas sederhana karena melibatkan banyak kepentingan, risiko, serta dimensi etika dan ekonomi. Berikut uraian tantangan yang lebih lengkap dan mendalam. Yang pertama, menyeimbangkan kinerja jangka pendek dan jangka panjang, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa manajer tidak hanya mengejar keuntungan
cepat demi bonus tahunan, tetapi juga menjaga keberlangsungan perusahaan. Misalnya, manajer bisa saja memangkas biaya besar-besaran untuk meningkatkan laba tahun ini. Padahal pemotongan tersebut bisa merusak kualitas produk, moral karyawan, dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perancangan kompensasi harus mencakup indikator yang mencerminkan stabilitas jangka panjang seperti pertumbuhan nilai saham, loyalitas pelanggan, inovasi, dan efisiensi keberlanjutan. Lalu yang kedua, mengurangi agensi problem. Agensi problem muncul ketika manajemen memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan tujuan pemilik. Misalnya, manajer mungkin melakukan earnings management, manipulasi laba untuk memperoleh bonus, atau memilih proyek yang meningkatkan popularitas mereka tetapi tidak memberi nilai maksimal kepada pemegang saham. Tantangannya adalah menyusun sistem komisi dan insentif yang membuat tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemilik, sehingga keputusan yang diambil benar-benar untuk menciptakan nilai perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, keuntungan indikator kinerja yang objektif. Indikator kinerja atau key performance indicator sering menjadi perdebatan karena tidak semua ukuran kinerja mencerminkan kemampuan manajer sepenuhnya. Ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan manajemen, seperti krisis ekonomi, fluktuasi harga komoditas, atau kebijakan pemerintah. Jika KPI tidak dirancang dengan baik, hasilnya bisa tidak adil. Manajer yang sebenarnya kompeten tampak tidak produktif, atau manajer yang biasa saja terlihat unggul karena faktor pasar. Maka perusahaan harus menetapkan KPI yang seimbang antara indikator keuangan, operasional, dan strategis. Lalu selanjutnya ada keadilan dan kesesuaian antara manajer dan karyawan. Tantangan lain adalah menjaga rasio kompensasi manajemen dan karyawan agar tidak terlalu timpang. Di beberapa perusahaan, CEO bisa mendapatkan puluhan kali lipat besar dari rata-rata gaji karyawan. Ketidakseimbangan ini dapat memicu ketidakpuasan, moral kerja rendah, bahkan konflik internal. Oleh karena itu, struktur kompensasi harus dirancang secara wajar dan mempertimbangkan kondisi internal perusahaan. Yang kelima yaitu tuntutan transparansi dan regulasi. Perusahaan publik wajib mematuhi aturan mengenai keterbukaan informasi tentang kompensasi manajemen. Ini meliputi penjelasan mengenai dasar pemberian, indikator kinerja yang digunakan, dan siapa yang berwenang menyetujui kompensasi. Tantangannya adalah memastikan semua informasi tersebut dapat diterima oleh pemegang saham, auditor, regulator, dan publik tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau kontroversi. Dan yang terakhir, pengaruh faktor eksternal. Kompensasi manajemen juga dipengaruhi tren global, tekanan publik, perubahan pajak, dan kondisi sosial. Misalnya, perusahaan yang sedang mengalami krisis ekonomi bisa mendapat kritik tajam jika masih memberi bonus besar bagi eksekutif. Selain itu, kompetisi dalam industri juga memaksa perusahaan menyesuaikan remunerasi agar tetap mampu menarik talenta terbaik. Yang selanjutnya adalah tentang dampak kompensasi manajemen terhadap perusahaan. Kompensasi manajemen memberikan dampak signifikan bagi kinerja perusahaan, baik dari sisi operasional, strategi, maupun regulasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen, yaitu kompensasi yang tepat dapat mendorong manajemen bekerja lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Lalu yang kedua, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Jika kompensasi mengandung elemen jangka panjang, eksekutif cenderung mengambil keputusan yang lebih hati-hati dan berorientasi keberlanjutan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar laba cepat, tetapi juga reputasi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Struktur kompensasi yang selaras dengan kepentingan pemegang saham dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan karena investor percaya bahwa manajemen bekerja untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Lalu yang keempat, meminimalkan risiko fraud atau manipulasi. Kompensasi yang adil dan transparan membantu mengurangi kecenderungan manajer melakukan tindakan manipulatif, seperti penggelembungan laba, misreporting, atau penyalahgunaan aset perusahaan. Hal ini meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan investor. Yang kelima, menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan profesional.
Kompensasi yang baik mendorong lingkungan kerja yang kompetitif secara sehat karena para eksekutif berusaha mencapai target dengan standar profesional. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan jangka panjang. Namun dapat pula menimbulkan dampak negatif. Jika tidak dirancang dengan baik, kompensasi manajemen bisa memicu masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.